Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asrawati, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Terapan Kebidanan, dosen pada Program Studi D3 Kebidanan Palu, Poltekkes Kemenkes Palu. Bidang ilmu saya, Kesehatan Kebidanan. Baik, pertama-tama ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk terus beraktivitas dan beribadah dengan baik. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sebagai seorang dosen, saya memiliki komitmen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah Praktek Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Mata kuliah Praktek Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah wajib pada Prodi D3 Kebidanan Palu dengan bobot 3 SKS praktek. Mata kuliah Praktek Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana membekali mahasiswa dengan kemampuan praktek dalam memberikan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupan, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Mata kuliah ini menekankan keterampilan klinis, komunikasi efektif, konseling KB, pemilihan dan pemberian metode kontrasepsi, serta penerapan prinsip etika dan keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 3, yaitu lulusan mampu menggunakan iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Yang kedua, CPL 4, lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada kesehatan ibu dan anak termasuk kesehatan jantung. Yang ketiga, CPL 5, yaitu lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, dan masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas termasuk masalah kesehatan jantung. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau
CPMK. Yang pertama, CPMK 3 mampu melakukan asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan menggunakan iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab sesuai standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Yang kedua, CPMK 4 mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan metode dan media yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang ketiga, CPMK 5 mampu melakukan asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita dengan prinsip universal precaution and patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Materi pembelajaran pada mata kuliah Praktek Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Yang pertama, pengkajian pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang kedua, penegakan diagnosis atau masalah atau kebutuhan pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang ketiga, komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang keempat, penata laksanaan pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang kelima, evaluasi asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang keenam, pendokumentasian asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Berikutnya, metode penilaian dan kaitan dengan CPMK memiliki komponen penilaian dua. Yang pertama, penugasan sebanyak 40%. Yang kedua, unjuk kerja sebanyak 60% dengan total 100%. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium Prodi D3 Kebidanan Palu. Berikut ditampilkan video pembelajaran praktek pemasangan implan dan af-implan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Jalan-jalan ke kota Palu. Cakep. Singgah sebentar membeli kain. Cakep. Ilmu dibagi untukmu selalu agar kompeten menjadi bidan yang profesional. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Kenalkan, nama Ibu Asrawati, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Terapan Kebidanan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana prosedur pemasangan dan pelepasan atau af-implan KB sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi hari ini, yang pertama agar siswa dapat menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dalam pemasangan implan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, melakukan pemasangan implan dengan benar. Yang keempat, melakukan pelepasan implan secara aman dan aseptik. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adik sekalian, kita harus mempelajari tentang bagaimana itu implan. Apa itu implan? Implan itu merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di bawah kulit dan mengandung hormon progesteron. Ya, kemudian ada indikasi penggunaan implan antara lain. Yang pertama ada untuk wanita usia reproduksi. Yang kedua menginginkan kontrasepsi yang jangka panjang. Kemudian ada kontraindikasi meliputi yang pertama kehamilan, perdarahan abnormal yang belum diketahui penyebabnya, itu yang tidak boleh dipasang implan. Kemudian alat-alat dan bahan yang digunakan seperti yang kalian lihat di sini.
Sebelum kita melakukan tindakan untuk pemasangan implan ini, hal yang paling penting adalah kita lakukan cuci tangan sesuai dengan standar WHO, ya. Jangan lupa kita menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan steril. Kemudian jangan lupa juga kita siapkan seluruh alat dan bahan dalam kondisi yang steril. Pastikan klien dalam posisi yang nyaman dan telah diberikan informed consent. Ini ada informed consent, tolong nanti diberikan ke kliennya untuk ditandatangan untuk pemasangan implan. Sebelum kita melakukan pemasangan implan, jangan lupa kita membuat dulu pola yang berbentuk seperti huruf V. Oke. Seperti ini. Oke, kita menggunakan handphone. Kita tentukan lokasi pemasangan implan pada lengan atas bagian dalam atau lengan yang non-dominan. Kita bersihkan menggunakan betadine, antiseptik, menggunakan teknik aseptik dari dalam ke luar. Selanjutnya kita lakukan anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Boleh minta tolong? Jangan lupa kita keluarkan udaranya. Oke. Setelah selesai, kemudian kita lakukan anestesi, ya. Jangan lupa diaspirasi. Sampai di menutup ini. Kita gunakan dup steril. Ini kita lakukan insisi pada kulit. Sebelumnya kita tanya kepada ibu, sambil kita tekan. Ibu, ini sakit? Kita boleh cubit sedikit. Ibu, ini sakit. Jika ibu merasakan tidak sakit, tidak merasakan nyeri, baru kita lakukan insisi. Oke. Trokar, masukkan implan ke dalam trokar. Kita pastikan ada implan, ada 2 seperti ini, ya. Ini kita masukkan perlahan-lahan, tepat berada. Sambil kita meraba. Bersihkan dulu sambil kita tekan. Kalau misalnya ada darah yang keluar, setelah itu kita tutup menggunakan plaster. Seperti ini. Oke, sekarang adalah prosedur untuk AF implan. Nah, untuk prosedur untuk pelepasan implan, pertama kita tentukan posisi implan dengan palpasi. Kita palpasi, kita yakinkan kalau implan berada pada posisinya. Ini ada pada posisinya, ini ada 2 implan. Kita bersihkan area yang akan kita lakukan AF implan dengan menggunakan antiseptik secara melingkar. Kita memasang dup steril. Tolong. Jangan lupa kita keluarkan udaranya. Memberikan anestesi lokal. Jangan lupa aspirasi, dorong sambil ditarik. Begini lagi, aspirasi jangan lupa, kemudian dorong sambil ditarik.
kemudian sampingnya aspirasi, dorong sambil ditarik. Selesai. Sambil kita tekan-tekan, kita menunggu sekitar 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian kita tanyakan pada ibu, ibu ini sakit, kita boleh mencubit bagian area yang kita sudah anestesi. Kalau tidak terasa sakit, lakukan insisi. Setelah kita selesai melakukan insisi, kita melakukan AF implan. Kita pastikan area implan berada pada tempatnya. Ini satu. Selesai. Kita bersihkan darah yang berada di area tempat insisi. Kita selesai. Ibu meminta untuk Salwa untuk bisa mempraktekkan pemasangan implan dari yang ibu sudah ajarkan tadi. Baik, sebelum melakukan pemasangan implan, kita anestesi lokal terlebih dahulu. Kita cek apakah ada udara di dalam atau tidak. Jika ada, keluarkan. Oke, selanjutnya kita anestesi. Permisi, Ibu. Ya. Kita aspirasi terlebih dahulu, kemudian kita dorong sambil dikeluarkan setengah, lanjut di samping. Kita aspirasi, kemudian kita dorong sambil dikeluarkan. Selanjutnya sekali lagi, kita aspirasi, dorong sambil dikeluarkan. Selanjutnya setelah 1 menit, kita tekan bagian anestesinya, kemudian kita tanya kepada ibu, ibu sakit jika dicubit seperti ini? Jika tidak, berarti anestesinya sudah bekerja. Selanjutnya kita melakukan insisi menggunakan bisturi. Oke. Selanjutnya pemasangan implan menggunakan trokat. Terus Ibu. Lagi bagian sebelah. Selanjutnya kita plester. Setelah selesai tindakan, kita berikan edukasi kepada klien mengenai yang pertama adalah perawatan luka, yang kedua adalah tanda-tanda infeksi, yang ketiga kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan. Nah, ini sangat penting untuk selalu menjaga prinsip aseptik dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan. Sebagai kesimpulan, untuk pemasangan dan pelepasan implan harus dilakukan sesuai dengan prosedur untuk mencegah komplikasi dan memastikan efektivitas kontrasepsi. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan pertanyaan refleksi terkait dengan pemasangan dan AF implan. Yang pertama, apa saja komplikasi yang dapat terjadi jika prosedur pemasangan implan tidak dilakukan dengan benar? Saya Ibu izin Santalum. Oke, Izin silakan menjawab. Santalum. Infeksi pada luka Ibu, kan tandanya kemerahan, bengkak, nyeri, sama keluar nanah. Oke, ada lagi yang lain? Saya Ibu Silakan, Salwa. itu perdarahan atau hematoma. Dia ditandai dengan memar atau benjolan yang berisi darah. Oke, ada lagi yang lain? Saya Ibu Ya. Syarifah, ada posisi implan yang tidak tepat, itu ditandai dengan sulitnya terpalpasi Ibu. Oke, ada yang lain? Saya Ibu Najwa. Najwa. Seperti dia cedera pada saraf atau jaringan sekitar. Hal ini disebabkan karena pemasangan terlalu dalam atau salah lokasi. Oke, sudah. Pas, ada lagi yang lain? Saya Ibu, kegagalan kontrasepsi bisa terjadi jika pemasangan implan tidak sempurna. Saya Ibu Sidratil, dia ada nyeri kepanjangan disebabkan oleh trauma jaringan atau teknik yang salah. Saya Ibu Sandra. Di sini implan bisa keluar atau bergeser yang ditandai dengan implan keluar sebagian atau bergeser dari posisinya. Oke, baik. Tidak ada lagi yang lain? Oke, semua jawabannya betul ya yang sudah disampaikan oleh adik-adik semua. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian.
Pergi ke taman, memetik melati. Cakep. Melati indah harum baunya. Cakep. Belajar hari ini kita hayati. Semoga bermanfaat ilmunya kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.